Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segar rasanya kita berpuasa ya, Bapak Ibu, walaupun kita ini sudah menahan diri tidak makan, tidak minum dari pagi. Tapi karena ada kekuatan niat. Nah, karena itu kita akan bahas niat. Apa sih yang dimaksud niat? Niat itu sebetulnya adalah perbuatan hati ya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya niat itu sesungguhnya setiap amal kebajikan itu harus diawali dengan niat. Tidak ada nilai ibadahnya suatu perbuatan kalau tanpa niat. Ya, innamal a'malu binniyati. Kalau kita sholat tanpa niat itu olahraga itu. Kalau kita puasa tanpa niat itu diet. Ya kan? Kalau kita haji tanpa niat itu hanya pleasure aja. Nah, kita perlu para pemirsa melakukan apa yang disebut dengan niat. Niat ini apapun yang kita akan lakukan, berwudu pakai niat, salat pakai niat, zakat pakai niat, ya, kemudian juga puasa pakai niat. Ya, niat ini adalah awal daripada seluruh rangkaian ibadah. Ya. Tapi jangan diartikan niat itu hanya semacam nawaitu atau usolli, saya berniat, enggak. Niat itu juga implisitkan di dalamnya itu ada sebuah program. Dalam ilmu manajemen ada programming, ya kan, ada controlling, ya kan. Nah, niat itu adalah bekerjanya dalam wilayah programming. Jadi apapun yang kita akan lakukan itu ada niatnya, ada programnya. Nah, jadi kalau niat itu bukan di lidah, saya berniat untuk sholat duhur karena Allah. Tapi lakukan, saya berniat untuk sholat duhur karena Allah dalam rangka akan memperbaiki kualitas batin saya dan seterusnya. Akan memenuhi perintah-perintah Allah. Ya, mudah-mudahan niat ini nanti akan memperlancar seluruh sistematisasi kehidupan kami. Jadi niat berisi programming di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan para pendengar semuanya ya. Niat itu ya mencontoh sifat Tuhan sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat suatu perbuatan, melakukan sesuatu apapun tanpa melakukannya dengan dua kali. Satu kali dalam bentuk lauh mahfuz blueprintnya, dan yang kedua kalinya adalah actionnya itu. Allah yang seperti itu, Maha Kuasa itu pun juga masih memerlukan bekerja dua kali. Satu kali dalam bentuk lauh mahfuz blueprintnya, dan satu kali dalam bentuk implementation. Nah, kita pun juga harus seperti itu. Sebelum melakukan sesuatu, rancang dulu. Kali ini sholat duhur, mungkin hujan, maka aku harus sediakan payung sebelum hujan. Oh, di sana mungkin ada lumpur, maka aku harus pakai pakaian cadangan nih, bawa pakaian cadangan, siapa tahu basah. Jadi itu rangkaian niat seperti itu. Benar begitu sampai kita di masjid basah kuyup, untung ada sarung dalam tas, maka kami bisa pakai ini untuk sholat yang enak. Jadi itu rangkaian dari niat itu. Kalau hanya mengandalkan niat, susah daripada sholat itu basah-basahan tuh. Jadi niat itu kaitkan juga dengan perencanaan. Jangan berdiri sendiri niatnya itu di mulut satu, lagi niatnya itu di tempat lain. Jadi niat haji, saya berniat untuk haji tahun ini, rangkaikan haji itu dengan berbagai macam kemungkinan. Musim dingin maka harus pakai baju tebal, musim panas maka harus pakai baju tipis. Ya, saya harus iktikaf di Masjid Istiqlal. Wah, di situ kan tempat penitipan sandalnya belum sempurna, maka kami harus bawa kantong plastik. Siapa tahu nanti tidak ada tempatnya, supaya lansia gampang pulang, ya kan? Jadi itu rangkaian dari niat. Niat itu ialah apapun yang kita akan lakukan diawali dengan program perencanaan, dan puncaknya itu akadnya dalam bentuk niat. Nah, inilah niat yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, niat ini menentukan. Goresan batin kita itu sangat menentukan, berfungsi juga semacam motivasi. Orang tanpa niat yang luhur itu susah nanti untuk mendapatkan motivasi yang sempurna. Jadi niat itu terkait juga dengan motivasi, ya, terkait dengan perbuatan itu sendiri.
Mari kita berniat untuk melakukan rangkaian kegiatan dalam bulan suci Ramadan ini dengan memperbaiki kualitas dan efektivitas niat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.